dari Republika serta senior saya dan kawan saya dua-duanya ini. Ungkapan Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat Data Informasi Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, MSTV melaporkan. Panjang dan berkata-kata, saya persilakan waktu dan tempatnya untuk Diungkapkan oleh Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi Bawaslu Sumut, Saud Boang Manalu, kepada wartawan di sela-sela acara diskusi, konsolidasi media dalam rangka penguatan pemberitaan hasil pemilu 2024, dan pengawasan tahapan pemilu serentak 2024 di Provinsi Sumatera Utara. Saud mengungkapkan laporan banyak diterima terkait dengan rekapitulasi, baik di tingkat kecamatan hingga rekapitulasi di tingkat kabupaten serta kota. Laporan banyak sekali ya, mulai rekapitulasi dari tingkat kecamatan, banyak sekali. Bawaslu menggunakan pintu pelapor dan pintu keberatan, kata Saud. Usai kegiatan diskusi tersebut, berlangsung Hotel Antares, di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Dalam tahapan rekapitulasi perhitungan suara pada pemilu 2024, Bawaslu Sumut bersama jajarannya banyak menerima laporan pergeseran suara antar peserta pemilu dalam satu partai dan suara antar partai, Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024. Saud mengungkapkan laporan diterima pihaknya, melalui pintu laporan dan pintu keberatan diselesaikan dalam jenjang di tingkat rekapitulasi, sehingga dilakukan penanganan laporan sesuai peraturan dan perundang-undangan. Contohnya, kalau keberatan saksi, atau calon tidak ada saksi, bisa disampaikan ke Bawaslu. Ada dua cara, pertama pelapor sesuai dengan penanganan pelanggarannya, dan penanganan pelanggaran cepat, banyak laporan kita terima, tapi kita selesaikan sesuai dengan tingkatannya, ucap Saud. Bahwa Bawaslu tidak mengakui sirekap ini untuk dijadikan sebagai acuan, namun, yang diakui adalah C1 hasil. Selain C1 tidak bisa menjadi alat bukti dan tidak diakui sesuai peraturan dan perundang-undangan. Mau hasil survei, hasil suaranya 5.000, kenyataan 200 suara, tidak bisa jadi dasar, kami anggap tidak bisa menjadi objek sengketa, kata Saud. Saud mengungkapkan, pihaknya tidak bisa berasumsi secara langsung, itu pencurian atau tidak, yang banyak, Bawaslu terima laporan itu pergeseran suara, antar calon dalam satu partai dan ada penggeseran suara antar partai. Usai menerima laporan tersebut, Saud mengatakan pihaknya terlebih dahulu mempelajari laporan-laporan tersebut, terpenuhnya alat bukti dan barang buktinya, serta memenuhi syarat, kemudian, akan ditindaklanjuti dari tingkat kecamatan sudah bekerja. Pemeriksaan dan langsung melakukan koreksi, setelah dicek, ada alasannya salah input, ada kelihatan, kita langsung koreksi di tingkat kecamatan, kabupaten serta kota dan kita langsung selesaikan. Sekarang akan diselesaikan di tingkat provinsi, itu banyak dilakukan koreksi, kata Saud. Saud mengatakan pihak Bawaslu tengah melakukan tabulasi laporan diterima terkait proses atau tahapan rekapitulasi pada pemilu 2024 ini, baik laporan pergeseran suara hingga pelanggaran pemilu lainnya dalam proses rekapitulasi tersebut. Bawaslu Sumut belum merinci semuanya, potensi pelanggaran, seminggu setelah rekapitulasi bisa kita umumkan, saya harus berkoordinasi dengan Divisi Penanganan Pelanggaran soal data-data, tutur Saud. Bawaslu Sumut mencatat, ada dua daerah masih melakukan rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten dan kota, yakni Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Saat ini, dilakukan pengawasan proses rekapitulasi tersebut. Pengawasan melekat dalam rekapitulasi, baik tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Sisanya di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang masih berproses rekapitulasi, jelas Saud. Dari Medan, Sumatera Utara, Edison Haryanja melaporkan. Memang tidak hanya melakukan informasi dari yang dilakukan itu tentu media massa harus hati-hati ya dalam melakukan untuk bisa berikan jangan sampai informasi yang disampaikan justru memancing konflik-konflik di masyarakat. Kemudian masyarakat jangan memanfaatkan media massa untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kemudian media massa jangan memberikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat. Dan yang keempat itu seharusnya jangan langsung percaya kepada setiap informasi yang disajikan dan dicek. Nah, barangkali di kita juga sudah ada yang melakukan ini. Jadi teman-teman senior wartawan mungkin sudah banyak yang melakukan cek fakta seperti ini. Tapi bagi kelompok sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan.
pertama kita melakukan pengawasan melekat ya. Jadi setiap rekapitulasi itu mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi itu kita lakukan pengawasan melekat dan ini masih berlangsung kalau tidak salah. Ini sudah selesai kalau tidak salah mulai semalam sudah selesai di Simalungun. Ini tinggal di tingkat Sumatera Utara. Ini dinamikanya bisa kita lihat. Oh, ada satu lagi Medan dan Deli Serdang masih berproses rekapitulasinya. Kita tunggu. Sejauh ini ada nggak dari peserta pemilu yang melaporkan hasil rekapitulasi tidak memuaskan atau ada curang-kecurangan? Laporan sih banyak sekali ya, tentu banyak sekali mulai dari proses rekapitulasi di tingkat kecamatan sebenarnya banyak sekali. Dan Bawaslu menggunakan pintu pelaporan dan pintu keberatan. Kalau dia misalnya pintu keberatan itu diselesaikan di tingkat rekapitulasi yang terjadi. Misalnya di kecamatan kalau ada keberatan saksi atau keberatan calon yang dia tidak ada saksinya, ini kan di dalam juga ini ada persaingan antar calon di dalam satu partai. Itu disampaikan melalui saksinya atau melalui Bawaslu. Nah, Bawaslu juga menggunakan dua cara. Yang pertama dia melalui cara pelaporan, nanti kita lakukan sesuai penanganan pelanggarannya. Yang kemudian ada juga dia per Bawaslu 8 tahun 2022 itu penanganan pelanggaran cepat yang bisa dilakukan pada saat kejadian atau pada saat di lapangan atau pada saat pengawas pemilu melakukan tugas pengawasannya. Jadi misalnya ada yang keberatan, ada yang menyampaikan informasi lalu kita cek secara formil materialnya terpenuhi, kita lakukan penanganan pelanggaran cepat. Misalnya menyandingkan C1 dengan plano, lalu dengan di hasil misalnya kita lihat ada misalnya temuan di dalam bukti-bukti yang kita punya itu langsung kita lakukan koreksi di saat rekapitulasi. Nah, ini semua kabupaten kota hampir semua ya melakukan itu. Berapa banyak yang ditangani? Bawaslu Sumut belum merinci semua potensi pelanggaran, tetapi barangkali seminggu setelah rekapitulasi di Sumatera Utara nanti bisa kita umumkan karena saya juga harus berkoordinasi dengan divisi penanganan pelanggaran soal data-data. Tapi yang pasti banyak yang itu kita selesaikan di tingkat rekapitulasi sesuai